Pada sana pangan jadi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekali lagi kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini ada berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Atas nama siapa? Natalia. Indah. Alin. Siapa lagi? Edi. Risa. Baik. Semoga yang sakit segera sembuh. Yang ada yang izin? Izin kenapa? Oh, urus surat. Semoga dimudahkan ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks negosiasi. Sebelum mempelajari tentang teks negosiasi, kita menyanyi lagu wajib. Silakan duduk. Materi kita hari ini tentang teks negosiasi. Perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Silakan angkat tangan. Prabu. Dari gambar tersebut terjadi kegiatan tawar-menawar di pasar. Kegiatan tawar-menawar di pasar. Ada yang lain? Silakan Mahesa. Pada gambar tersebut terdapat dua orang yang saling berkomunikasi untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Oke. Ada pendapat lain? Baik, gambar tersebut tentang bagaimana proses negosiasi yang dilakukan di pasar. Pernahkah kalian ke pasar dan apa yang kalian lakukan di sana? Jual beli. Angkat tangan. Silakan Jesa.
Saya di pasar jualan Jualan apa? sembako. Sembako. Kalau biasanya di jualan sembako, ada yang pernah menawar tentang harga begitu? Atau harganya sudah ditentukan, ini tidak bisa ditawar lagi? Banyak yang nawar. Pertanyaan nomor 2. Apakah kalian masih ingat apa itu teks negosiasi? Ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Silakan Indra Abu. Siapa namanya? Chandra. Oh iya, silakan. Baik, izin menjawab. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi proses interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak maupun berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Baik, apa yang sudah dijelaskan oleh Chandra tadi bahwa teks negosiasi itu tidak bisa dilakukan seorang diri, jadi harus ada lawan bicaranya. Untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang teks negosiasi, kita akan melakukan kuis. Silakan di-scan atau masukkan nomor. Bisa? Baik, sudah ada yang bergabung, dimulai saja ya. Sudah dimulai. Sudah semuanya?
Baik, mari kita memberi aplaus terhadap Nia Febriani, Dewanata, dan Inyoman. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis struktur teks negosiasi dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur kebahasaan teks negosiasi dengan baik. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi kegiatan interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Berarti sebelumnya kalian sudah pernah melakukan negosiasi. Negosiasi tentang apa? Negosiasi tentang apa? Kalian tentunya sudah pernah membeli barang. Misalnya dari harga 50 jadi harga berapa? 20. Itu kejauhan negosiasinya ya. 10 dapat 5 itu beli apa, Esa? Baik, ini tujuan dari teks negosiasi. Tolong satu orang bisa bantu baca. Silakan. Tujuan teks negosiasi yang pertama memperoleh kesepakatan dalam kesamaan premisi pada pelaku negosiasi. Yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat dari pelaku negosiasi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Yang ketiga, menyelesaikan dan menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dengan keputusan yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan sebagai hasil negosiasi. Baik, tujuan dari teks negosiasi itu memperoleh kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan bersama, itu bukan hasil dari negosiasi. Jadi kalau harga awalnya 50 tetap harga akhirnya 50, berarti itu bukan hasil negosiasi. Yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat. Misalnya kita mintanya 30 tapi pemiliknya tetap kekeh harganya 50. Berarti itu tidak mempersatukan pendapat. Tujuannya sudah bisa dipahami? Baik, ini struktur teks negosiasi. Bisa dibaca, tolong satu orang. Silakan. Pada umumnya, teks negosiasi memiliki struktur yang berurutan agar proses tawar-menawar berjalan dengan efektif, jelas, dan terstruktur. Berikut struktur utama dari teks negosiasi ada yang namanya orientasi, yang kedua ada pengajuan, yang ketiga ada penawaran, yang keempat terdapat tujuan, dan yang paling terakhir ada yang namanya penutup. Oke, jadi ada 5 struktur teks negosiasi. Ada yang tahu apa itu orientasi? Silakan. Orientasi atau pembuka ini adalah pembuka awal pembicaraan antara kedua belah pihak. Silakan dilanjut. Udah. Biasanya ini berisi contoh. Coba. Bisa.
Biasanya orientasi itu ucapan salam dan apa ini? Yang bagian ininya. Pertanyaan berkaitan dengan barang yang tersedia. Yang kedua, struktur yang kedua apa? Pengajuan atau permintaan. Ada yang tahu apa itu pengajuan dan permintaan? Silakan Rati. Pengajuan atau permintaan adalah tahapan pemetaraan keinginan masing-masing. Baik, ini contohnya. Rati ingin membeli, tapi di bagian, oh iya, sudah. Saya ingin membeli mangga. Berarti pengajuan atau permintaan dari Rati itu apa? Membeli mangga. Yang ketiga, penawaran. Dihapus. Ini bisa dihapus? Bisa. Ada yang tahu apa itu penawaran? Silakan Nanda. Penawaran adalah tahapan memberikan penawaran apabila merasa mendaftar atas syarat yang diajukan. Baik, ini contohnya harga yang dikasih dari penjual itu misalnya 15.000, tapi menurut Nanda itu terlalu mahal. Jadi penawaran yang dilakukan itu dengan harga 10.000. Yang keempat, persetujuan. Siapa namanya? Sinta. Persetujuan adalah tahapan penawaran yang diberikan pada tahap sebelumnya oleh kedua belah pihak. Bisa ulangi? Persetujuan adalah tahapan menyetujui penawaran yang diberikan pada tahap sebelumnya oleh kedua belah pihak. Menyetujui penawaran. Ini contohnya. Baiklah, untuk hari ini harga 20.000 saya kasih. Terakhir bagian penutup. Ada yang tahu apa itu penutup dari teks negosiasi? Silakan. Yang lain. Oh, silakan. Baik, penutup merupakan tahapan terakhirnya dari proses negosiasi. Biasanya di sini ucapan terima kasih.
Untuk struktur teks negosiasi ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sekarang kita lanjut ke bagian unsur kebahasaan teks negosiasi. Baik, ada yang bisa bantu untuk struktur teks negosiasi yang pertama itu pronomina atau kata ganti. Ada yang tahu apa itu kata ganti? Yang lain. Silakan Jepsa, kata ganti. Kata ganti itu Pronomina atau kata ganti merupakan kata ganti orang. Kata ini sering digunakan dalam teks negosiasi berbentuk dialog. dalam teks negosiasi itu kata ganti yang sering kita jumpai itu saya, kata ganti orang pertama, dan Anda. Misalnya tadi contohnya Rati ingin membeli mangga, berarti yang digunakan saya ingin membeli mangga. Itu kata gantinya saya. Yang kedua, kata kalimat langsung. Galang. Kalimat langsung apa Galang? Kalimat langsung adalah kalimat yang menyebut secara langsung menjawab seseorang dan mengubah kata-katanya. Maksudnya di sini kalimat langsung itu kita secara langsung menawarkan sebuah apa? Biasanya ditandai dengan tanda kutip. Jadi belum menuliskan itu harus diawali dengan misalnya saya ingin baju. Jadi kalimat langsungnya ini jadi tanpa perantara. Bisa dipahami? Yang ketiga, kalimat deklaratif atau interrogatif. Ada yang tahu apa itu? Silakan. Tunggu. Oh, itu contohnya tadi, maaf. Jadi kalimat interrogatif itu pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita yang dikenal dengan kalimat deklaratif. Contohnya gini.
Jadi memberitahu informasi terkait dengan barang yang kita jual. Contohnya tadi mangganya manis, dagingnya tebal. Yang keempat, kalimat persuasif. Oh, ini tertukar. Maaf. Jadi kalimat integratif itu tadi berisi tentang informasi yang akan diketahui pembeli. Jadi contohnya ini, mangganya diekspor dari luar. Jadi ini informasinya, diekspor. Jadi bukan hasil dari daerah kita. Bisa dipahami? Sekarang persuasif. Ketua kelas. Saya menjawab, kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan meyakinkan seseorang akan melakukan sesuatu sesuai dengan diinginkan. Ada yang bisa buat contoh kalimat persuasif? Silakan. Jadi kita gagal perpisahan dengan mereka rumah sendiri. Ayo kita jaga lingkungan jaga lingkungan itu. Kalau berkaitan dengan negosiasi barang, contohnya, misalnya gini. Oh silakan mau berikan contoh? Contohnya, gunakan produk ini untuk hasil yang maksimal dan simpel. Oke, contoh lain juga, toko kami sedang ada diskon besar-besaran. Biasanya kalau cewek berkaitan dengan diskon-diskon mata menyala. Sekarang yang terakhir. Tuturan pasangan. Ada yang tahu apa itu tuturan pasangan? Esa. Tuturan pasangan merupakan bentuk yang jawab antara pembicara dan lawan bicara. Baik, jadi dari teks negosiasi itu dari tuturan pasangan. Jadi teks negosiasi tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi harus ada lawan bicara. Itu masuk tuturan pasangan. Berkaitan dengan unsur kebahasaan teks negosiasi, ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang kita tonton video untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kan. Silakan ditulis informasi penting dari video karena ada pertanyaannya nanti. Ada jajanan apa saja, Bu? Ada permisi, Bu. Masih ada jajanan apa saja, Bu? Ada donat, sayur tawar, bakar, lontong, gorengan, instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada Suaranya kedengaran? nasi kuning. Sebelumnya tidak pernah jual ya, Bu? Iya. Hari ini. Permisi, Bu. Masih ada jajanan apa saja, Bu? Ada donat, sayur tawar, bakar, lontong, gorengan, instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat nasi kuning. Sebelumnya tidak pernah
ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya, Dek? Harga nasinya berapa, Bu? Harganya 6.000 perbungkus. Iya sih, Bu. Tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya perbungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya 56.000, yang 1.000 nanti buat beli minum, Bu. Boleh ya, Bu? 5.000 saja. Hitung-hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya, Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya. Saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Baik. Ada yang bisa jawab bagaimana isi kalimat orientasi dari video negosiasi tersebut? Jadi anak sekolahnya beli apa? Sebelum beli nasi kan itu menu baru di kantin. Jadi sebelum membeli nasi, apa yang dia katakan ke ibunya? Baik. Orientasinya itu, permisi Bu, apakah jajannya masih ada? Nomor 2, bagaimana hasil persetujuan dari video tersebut? Silakan Anda. Persetujuan dari video tersebut adalah harga nasi kuning yang dari 6.000 menjadi 5.000. Dari harga 6.000 Jadi 5.000. Oke. Terima kasih. Yang ketiga, kalimat deklaratif yang memberikan informasi berkaitan dengan isi kantinnya. Informasinya apa tadi? Ada apa saja yang ada di kantin? Apa? Lontong. Nasi kuning menu baru ya. Apalagi? Roti. Baik, secara keseluruhan materinya sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan mengerjakan LKPD. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, silakan berdiri semuanya. Kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya dengan clue, ikuti apa yang Ibu katakan. Satu, dua. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ada berapa bebek, Esa? Oke, masih konsentrasi lagi. Jadi clue-nya ikuti apa yang Ibu katakan. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek, ayam bebek.
Ayam bebek, ayam 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 bebek. Ayam bebek, ayam 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 bebek. Ayam bebek 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 ayam. Ayam bebek 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 ayam. Ada berapa ayam dan bebek Mahesa? Ada berapa ayam dan bebek Mahesa? Oke, masih konsentrasi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita membentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silakan, ada 6 kelompok. Usahakan jangan ribut, yang bergerak badannya saja. Duduk dalam kelompok semuanya. Usahakan ini jangan kelihatan ya. Ininya nanti disalin ke belakang supaya nanti kalian bisa ini presentasi. Kalau misalnya ada anggota kelompoknya tidak sekolah gimana? Tidak usah ditulis. Kita bisa lewat ya. Tolong galang. Semuanya sudah mendapatkan LKPD? Jadi untuk LKPD-nya kalian silakan baca teks negosiasinya. Setelah itu analisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks tersebut. Bisa dipahami? Selamat mengerjakan. Saling. Ada yang tidak hadir anggota kelompok kalian? 6. Di mana? Oh, jadi
kesulitan? Bagaimana, ada kesulitan? Komang Amira Naga. Elvira Mitra naga. Anak Lipi. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak. Kelihatan kamera, saya main HP. Kalau waktunya tidak pas nanti silakan baca dari situ aja. Intinya ada ini seadanya. Jangan main HP, kelihatan di kamera. Kalian kelompok berapa? Kelompok 4. Nanti lima Kelompoknya ya, nanti perwakilan satu aja. 3 orang. 3 orang. 3 orang. Iya, 3 orang yang Satunya jelasin. 2-nya menjelaskan, 3-nya satunya moderator. Simbuk. Saya minta tolong kameranya pindah, saya ngantuk disorot. Kenapa? Disorot. Jangan ngantuk dong, supaya
kelompok berapa? Kelompok 6 terakhir. Oh, berarti kan perwakilan yang presentasi, berarti kelompok kalian, kelompok 4 sama kelompok 2. Iya ya. 3 orang yang maju ya? Sengaja. Permisi ya. Permisi. Satu, Bang. Kalian kelompok berapa? 2. Kenapa? 3 orang. Oh, yang presentasi. 3 kelompok saja. Kalian kelompok berapa? 3. Kamu kelompok berapa? 3. Oh, ke sana. Ih, kok ada 7? Ini ada yang tidak hadir, 2 orang. Oh, kalian dapatnya 6. Susah? Gampang. Kan LKPD-nya sudah jelas. Gimana ya? Bagaimana? Sudah? Negosiasi habis
jual apa? Jual organ. Jual organ. Iya, udah dari tadi. Sudah. Nomor berapa? Nomor 2. Ada kesulitan? Tidak. Kalian sudah nomor berapa? Dicoret aja. Oh.
Jelaskan secara rinci. Di bagian misalnya orientasi itu kutipan percakapannya yang amat, kutipan percakapannya yang mana, setelah itu pengajuan. Tidak usah dijelaskan secara gini. Bisa? Sudah? Nomor berapa? Nomor berapa sekarang? Sudah? Nomor 2. Jangan main HP, kelihatan. Coba dihitung. 11:30. Baik, ada yang sudah siap untuk presentasi? Sudah? Kelompok berapa? Kelompok berapa ini? Baik, presentasi dari kelompok 4 yang pertama ya. Silakan 3 orang, satunya jadi moderator, 2-nya pemateri. Ininya juga di bawah. Baik, teman-teman dari kelompok lain silakan perhatikan kelompok 4 yang akan melakukan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Jadi kami perwakilan dari kelompok 4, kami akan membahas mengenai jawaban dari diskusi yang telah kami
ke depan tadi. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Naswari, absen 21, dan teman saya. Saya Eda Bagus Prabu Dwinata dan teman saya. Nama saya Dewa Kadarata Mahendra. Baik, untuk jawaban nomor 1 akan dibawakan oleh Pusra. Jadi di sini saya akan membacakan struktur teks negosiasi. Membeli baju olahraga. Bagian pertama orientasi untuk pembuka dan kutipan percakapan. Pembeli, halo, saya tertarik dengan baju olahraga yang Anda jual di situs web Anda. Apakah masih tersedia? Penjual menjawab, halo, ya, baju olahraga tersebut masih tersedia. Apa yang bisa saya bantu? Dijelaskan, bagian ini merupakan bagian pembuka percakapan antara pembeli dan penjual. Terlihat pada adanya sapaan, salam, dan awal komunikasi yang menyatakan minat terhadap barang. Yang kedua, pengajuan atau permintaan. Dalam kutipan teks pembeli, saya suka dengan desainnya, tapi saya ingin tahu harga dan pilihan warna yang baik. Pembeli menjawab, biru kayaknya bagus. Apakah saya bisa menawar atau ada diskon untuk produk tersebut? Dari kutipan teks tersebut dijelaskan pada bagian tersebut pembeli menyampaikan keinginan lebih lanjut dengan menanyakan harga, pilihan warna, dan kemungkinan diskon yang ada. Ini menunjukkan maksud dari pembeli untuk bertransaksi. Yang ketiga itu penawaran. Dan kutipan teks kata penjual, harga baju olahraga adalah 350.000. Kami juga memiliki beberapa pilihan warna yaitu biru, merah, dan hitam. Penjual menjawab, begini saja. Kebetulan ini pembeli pertama di awal bulan saya akan memberikan diskon spesial bagaimana dengan harga 330. Dalam penjelasan dari kutipan teks tersebut, penjual memberikan informasi produk, harga, dan menawarkan diskon sebagai bentuk respon atas permintaan pembeli. Proses tawar-menawar juga mulai terjadi. Yang keempat, persetujuan, yaitu kesepakatan. Dalam kutipan teks, kata pembeli, saya setuju dengan harga dan pengiriman standar. Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran? Penjual pun merespon, Anda bisa membayar melalui transfer bank atau dompet. Jadi dalam penjelasan kutipan teks tersebut terjadi kesepakatan antara pembeli, penjual, antara pembeli dan penjual mengenai harga dan pengiriman. Pembeli menyetujui tawaran dan transaksi hampir selesai. Untuk bagian terakhir yaitu penutup. Dalam kutipan teks, pembeli menyatakan terima kasih banyak. Saya harap olahraga akan sampai dengan baik dan sampai jumpa. Kata penjual, sampai jumpa. Semoga Anda menikmati olahraga baru Anda. Penjelasan terakhir, percakapan ditutup dengan ucapan terima kasih dan harapan yang baik. Untuk bagian kedua diucapkan oleh penjual. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang unsur kebahasaan dari teks membeli baju olahraga. Yang pertama itu ada kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada pembicaraan dan lawan bicara. Pada kutipan teks, saya tertarik dengan baju olahraga. Kata ganti yang digunakan yaitu kata ganti orang pertama. Apakah Anda bisa memberikan ongkos kirim gratis? Dan kata ganti yang digunakan itu kata ganti orang kedua. Dan kalimat langsung. Kalimat langsung yang digunakan dari teks ini seluruhnya menggunakan kalimat langsung. Dan yang ketiga ada kutipan teks, di mana kata pembeli, kalau saya tawar 300.000, bagaimana? Dan ucap si penjual, bagaimana dengan harga 330, diskon 20.000. Dan yang keempat ada kalimat deklaratif. Kalimat ini berfungsi untuk menyatakan sesuatu atau memberikan informasi. Dalam kutipan teks, harga baju olahraga adalah 350. Kami juga memiliki beberapa pilihan warna, seperti warna biru, merah, dan hitam. Selanjutnya ada kalimat persuasif, di mana kalimat ini digunakan untuk membujuk atau meyakinkan pihak lain agar menyetujui sesuatu. Dalam kutipan teks ini begini saja. Kebetulan ini pembeli pertama saya di awal bulan. Saya akan memberikan diskon spesial.
Tentu, jika Anda setuju dengan harga 330.000, saya akan memberikan biaya pengiriman gratis. Dan yang terakhir ada tuturan pasangan. Merupakan pasangan tuturan antara dua pembicara, misalnya pertanyaan, jawab, permintaan, persetujuan, dan tawar-menawar. Permintaan atau penolakan. Dalam kutipan teks, ucap si pembeli, apakah saya bisa menawar? Dan si penjual menjawab, boleh, Anda menawar di harga berapa? Ucap si pembeli, saya setuju dengan harga dan pengiriman standar. Dan penjual menjawab, baik, saya akan segera mengirimkan detail pembayaran. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau mempunyai jawaban yang berbeda? Baik, mari kita beri aplaus untuk kelompok 3, 4. Sekian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari kami. Kami tutup dengan tarawasan kita. Baik, berikutnya dari kelompok 2. Kelompok 2. Jadi, Om Swastiastu. Jadi Bapak saya akan mempresentasikan hasil dari KPD ini. Perkenalkan, nama saya Imade Widana Putra Danajaya, nomor absen 11. Dari kelompok 2. Saya Imade Widana nomor 11. Nama saya Dewa Made Sada Utama, nomor absen 4. Untuk nomor 1, analisis struktur teks negosiasi di atas. Jawaban yang saya dapat dalam kelompok saya adalah yang pertama ada orientasi atau pembukaan. Kutipan percakapan dari teks di atas merupakan pembeli. Halo, saya tertarik dengan baju olahraga yang Anda jual di situs web Anda. Apakah masih tersedia? Lalu penjual menjawab, halo, ya baju olahraga tersebut masih tersedia. Apa yang saya bisa bantu? Penjelasan. Bagian ini merupakan pembukaan percakapan antara pembeli dan penjual. Terlihat adanya sapaan, salam, dan awal komunikasi yang menyatakan minat terhadap barang. Yang kedua ada struktur pengajuan atau permintaan. Kutipan teksnya, pembeli, saya suka desainnya, tapi saya ingin tahu harga dan pilihan warna yang lain. Pembeli menjawab, biru kayaknya bagus. Apakah saya bisa menawarkan atau ada diskon untuk produk tersebut? Penjelasannya, pada bagian ini, pembeli menyampaikan keinginan lebih lanjut dengan menanyakan harga, pilihan warna, dan kemungkinan diskon. Ini menunjukkan maksud dari pembeli untuk bertransaksi. Yang ketiga ada struktur penawaran. Kutipan teksnya, penjual, harga baju olahraga adalah 350.000. Kami juga memiliki beberapa pilihan warna, biru, merah, dan hitam. Penjual, begini saja, kebetulan ini pembeli pertama di awal bulan. Saya akan memberikan diskon spesial. Bagaimana dengan harga 330.000? Penjelasan, penjual memberikan informasi produk, harga, dan menawarkan diskon sebagai bentuk respon atas permintaan pembeli.
Proses tawar-menawar juga mulai terjadi. Yang keempat ada persetujuan atau kesepakatan. Kutipan teksnya, pembeli. Oke, saya setuju dengan harga dan pengiriman standar. Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran? Penjual. Anda bisa membayar melalui transfer bank atau dompet digital. Penjelasannya, terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan pengiriman. Pembeli menyetujui tawaran dan transaksi hampir terjadi. Dan yang terakhir ada penutup. Kutipan teksnya, pembeli mengatakan, terima kasih banyak. Saya berharap baju olahraganya akan sampai dengan baik. Sampai jumpa. Dan penjual menjawab, sampai jumpa. Semoga Anda menikmati baju olahraga baru Anda. Penjelasan dari teks tersebut, percakapan ditutup dengan ucapan terima kasih dan harapan baik, menunjukkan bahwa proses negosiasi telah selesai dengan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Unsur-unsur kebangsaan teks ini berolahraga. Kata ganti digunakan untuk merujuk pada pembicara dan lawan bicara. Kutipan teks. Saya tertarik dengan berolahraga. Kata ganti orang pertama. Apakah Anda bisa memberikan ongkos kirim rilis? Kata ganti orang kedua. Kalimat langsung. Teks negosiasi ini seluruhnya menggunakan kalimat langsung. Kutipan teks. Pembeli. Kalau saya tawar dengan harga 300.000, bagaimana? Penjual. Bagaimana dengan harga 350.000? Diskon 60.000. Kalimat deklaratif. Kalimat yang berfungsi untuk menyatakan suatu atau memberikan informasi. Kutipan teks. Total jumlah harga adalah 350.000. Kami juga memiliki beberapa pilihan warna, biru, merah, dan hitam. Kalimat persuasif. Kalimat ini digunakan untuk membujuk atau meyakinkan pihak lain agar menyetujui sesuatu. Kutipan teks. Begini saja. Kebetulan ini membeli pertama di awal bulan. Saya akan memberikan diskon spesial. Itu. Jika Anda setuju dengan harga 350.000, saya akan memberikan biaya pengiriman gratis. Tuturan pasangan merupakan pasangan tuturan antara dua pembicara. Misalnya, pertanyaan jawaban, permintaan persetujuan, atau tawaran penerimaan dan penolakan. Kutipan teks. Pembeli. Apakah saya bisa menawar? Penjual. Boleh. Anda menawar di harga berapa? Pembeli. Saya setuju dengan harga dan pengiriman standar. Penjual. Baik, saya akan mengirimkan file pembayarannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Satu kelompok lagi dari kelompok 1. Kelompok satunya mana? Silakan. Kesan, biar suaranya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu menganalisis struktur dan kaidah pembahasan dari teks negosiasi yang telah diberikan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Jepsa Arfian Putra Nagatara Suara, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Bibikan Narendra Putri, absen 1. Perkenalkan, nama saya Neko Mangkira Hanti, nomor 12. Baik, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh teman saya. Pembeli baju olahraga. Orientasi atau tujuan. Pembeli, halo,
lain. Pembeli biru kayaknya bagus. Apakah saya bisa menawar atau ada diskon untuk produk tersebut? Penjelasannya, pada bagian ini pembeli menyampaikan keinginannya lebih lanjut dengan menanyakan harga, keinginan warna, dan kemungkinan diskon. Ini menunjukkan maksud dari pembeli dan transaksi. Penawaran, titipan teks. Penjual, harga baju olahraganya adalah 350.000. Ini juga memiliki beberapa pilihan warna, biru, merah, dan hitam. Penjual, begini saja. Kebetulan ini pembelian pertama di awal bulan. Saya akan memberikan diskon spesial. Bagaimana dengan harga 350.000? Penjelasannya, penjual memberikan informasi produk, harga, dan menawarkan diskon sebagai bentuk diskon agar memudahkan pembeli. Proses penawar mulai terjadi. Persetujuannya, kutipan teks pembeli. Oke, saya setuju dengan harga dan pengiriman standar. Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran? Penjual, Anda bisa membayar melalui transfer bank atau dompet digital. Penjelasan, terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan pengiriman. Pembeli menyetujui tawaran dan transaksi yang selesai. Penutup, pembeli, terima kasih banyak. Saya sudah berharap baju olahraganya akan sampai dengan baik seperti ini, Pak. Penjual, sampai jumpa. Semoga Anda menikmati baju olahraga baru Anda. Penjelasannya, percakapan ditutup dengan ucapan terima kasih dengan baik. Menuliskan bahwa proses negosiasi telah sesuai dengan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Baik, sekian informasi dari kelompok kami tutup dengan Prama Santi. Baik, hasil yang sudah kalian kerjakan sudah sangat bagus. Sekarang kita akan membedah LKPD yang telah kalian kerjakan. Dari strukturnya dulu. Struktur yang pertama apa tadi? Secara keseluruhan, teks negosiasi ini apakah dilakukan secara langsung atau tidak? Menggunakan ini dilakukan secara face to face atau melakukan media? Ini tulisnya. Ini tidak melakukan secara langsung karena dia melakukan chat tertarik dengan apa? Baju yang ada di situs web. Jadi ini orientasinya. Halo, saya tertarik dengan baju olahraga yang Anda jual di situs web Anda. Apakah masih tersedia? Jawab dari penjualnya, halo, ya, baju olahraga tersebut masih tersedia. Apa yang bisa saya bantu? Itu masuk di bagian orientasi pembukanya. Sekarang yang kedua. Apa struktur yang kedua? Pengajuan. Pengajuan yang dilakukan di sini bagaimana? Satu orang. Pengajuan berdasarkan ini. Silakan. Pengajuan yang ada di teks itu ada saya suka desainnya, tapi saya ingin tahu harga dan pilihan warna yang lain. Baik, berarti ada warna lain yang dia inginkan. Terus yang ketiga. Yang ketiga, penawaran. Penawaran dari harga berapa ke harga berapa? Dari 350. Berapa kurangnya? 300. Dari 300 jadi dari berapa? Jadi hasil akhirnya 330. Berarti negosiasinya baik, secara keseluruhan LKPD yang kalian kerjakan sudah sangat baik. Sekarang kita akan melakukan evaluasi.
Perwakilan dari kelompok silakan maju. Dari kelompok 1 1 orang, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 orang maju. Dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Oh, silakan. Dipencet ini. Ini. Yang mana itu pencetnya? Jangan membelakangin. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1, silakan kembali kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kalimat deklaratif dan interrogatif dalam teks negosiasi? Kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan. Distin. Pencet yang bagian ini. Pertanyaan untuk kelompok 2, apa saja unsur kebahasaan teks negosiasi? Kelompok 3, kelompok 3. Dipencet. Oke. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat persuasif dalam teks negosiasi? Sekarang kelompok 4. Pengertian teks negosiasi. Kelompok 5. Apa saja struktur teks negosiasi? Dan yang terakhir tadi dapatnya apa? 3 tujuan dari teks negosiasi. Dari kelompok 1 silakan dijawab. Apa pertanyaan untuk kelompok 1 tadi? Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 2 tadi? Ya, silakan. Yang kedua itu ada kalimat deklaratif, yang ketiga itu ada kalimat persuasif, Oke, jadi ada 5. Yang pertama, orientasi struktur atau unsur. Kalian unsur. Unsur yang pertama kata ganti. Yang kedua kalimat langsung. Kalimat interrogatif, persuasif, dan tuturan langsung. Kelompok berapa sekarang? 3. Persuasif. kalimat persuasif merupakan bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian lawan bicara. Membujuk. Oke, terima kasih. Kelompok 4. Teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi kegiatan interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas suatu tindakan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok berapa? 5.
Silakan Maisa. Menjawab terkait soal tentang struktur teks negosiasi. Jadi teks negosiasi memiliki 5 struktur. Yang pertama ada orientasi atau pembukaan, yang kedua pengajuan atau permintaan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan atau kesepakatan, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, terima kasih. Sekarang nomor terakhir. Silakan Esa. Adapun 3 tujuan dari teks negosiasi itu, yang pertama itu adalah memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi antara para pelaku negosiasi. Yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat dari pelaku negosiasi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah menjaga hubungan baik antar pihak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan berkaitan dengan unsur kebahasaan teks negosiasi dan struktur teks negosiasi. Silakan. Yang telah kita pelajari hari ini. Silakan Nanda. Baik, kesimpulan untuk materi pada hari ini itu ada 5 struktur dari teks negosiasi, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang terakhir itu adalah penutup. Lalu ada 5 unsur juga kebahasaan dari teks negosiasi, yaitu yang pertama menggunakan kalimat ganti koma, yang kedua kalimat santun yang berbentuk dialog, yang ketiga kalimat deklaratif dan interrogatif, yang keempat kalimat persuasif, dan yang terakhir kumpulan pasangan. Baik, terima kasih untuk Nanda. Silakan beri aplaus. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menyusun teks negosiasi. Jadi kalian diharapkan untuk membaca materi di rumah. Jadi mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Semuanya tolong berdiri. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Belakang.